Syafaat Rasulullah. Setiap mukallaf dewasa wajib mengetahui bahawa Nabi Muhammad memberi syafaat di dalam keputusan yang memisahkan antara manusia. Ada satu riwayat yang mengatakan bahawa ketika Allah mengumpulkan manusia di satu lapangan pada hari kiamat padang mahsyar, lalu bermunculan api neraka dengan saling tindih antara sebahagian dengan sebahagian yang lain. Malaikat penjaganya neraka, iaitu malaikat Malik, menghalangi agar tidak menjilat manusia. Api neraka pun berkata, "Demi keagungan Tuhanku, sesungguhnya telah dibiarkan antara aku dengan istri-istriku." Malaikat lalu bertanya, "Siapa para istrimu itu?" Api menjawab, yakni setiap orang yang sombong dan bertindak sewenang-wenang. Maka tiada hentinya manusia saling tumpang tindih di dalam api neraka dengan jangka waktu sehari ibarat 1000 tahun lamanya. Sedangkan Allah tidak berkata kepada mereka sepatah pun. Keadaan akan semakin bertambah menakutkan bagi mereka, sehingga mereka sangat mengharapkan bisa lari dari tempat itu meskipun menuju ke neraka Jahannam. Kemudian sebahagian mereka berkata kepada sebahagian lain, "Pergilah kalian kepada bapa kalian Nabi Adam." Mereka pun datang menghadap Nabi Adam dan berkata, "Hai bapa sekalian manusia, keadaan kita ini semakin bertambah payah. Kamu adalah orang yang telah diciptakan Allah dengan kekuasaannya, dan malaikat disuruhnya bersujud di hadapanmu dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuhmu. Oleh karena itu, berilah pertolongan kepada kita semua agar jelasnya keputusan dari Allah. Dan mohonkanlah pertolongan kepadanya untuk kita semua, agar dia memberi keputusan kepada kita." Nabi Adam menjawab, "Aku sama sekali tidak mempunyai syafaat. Sesungguhnya aku telah dikeluarkan dari syurga sebab adanya kesalahan yang aku lakukan. Dan pada hari ini aku sangat disusahkan oleh diriku sendiri. Akan tetapi bagi kalian masih ada waktu untuk datang menghadap kepada Nabi Nuh, karena beliau adalah Nabi pertama yang menjadi utusan Rasul." Mereka pun datang menghadap Nabi Nuh dan berkata, "Mohonkanlah pertolongan kepada Tuhanmu untuk kita semua, agar dia memberi keputusan kepada kita." Nabi Nuh menjawab, "Aku sama sekali tidak mempunyai syafaat. Sesungguhnya aku telah berdoa yang menyebabkan penduduk bumi menjadi tenggelam, dan pada hari itu aku sangat disusahkan oleh diriku sendiri. Namun kalian masih ada kesempatan untuk datang menghadap kepada Nabi Ibrahim, di mana ia adalah Nabi kekasih Allah." Mereka pun datang berbondong-bondong menghadap Nabi Ibrahim dan berkata, "Mohonkanlah pertolongan kepada Tuhanmu agar dia cepat-cepat memberikan keputusannya kepada kita." Nabi Ibrahim menjawab, "Aku sama sekali tidak mempunyai pertolongan, karena aku telah berdusta di dalam menegakkan hukum Islam sampai 3 kali. Pertama, aku mengatakan bahawa diriku telah sakit, walaupun sebenarnya hal itu tidak menimpaku. Kedua, aku menghancurkan semua berhala, sedang aku mengingkarinya di hadapan mereka. Ketiga, aku berbohong dengan mengatakan bahawa istriku adalah saudara perempuanku. Oleh karena itu, pada hari ini aku sangat disusahkan oleh diriku sendiri. Namun kalian masih ada waktu untuk datang menghadap kepada Nabi Musa, di mana Allah telah memberi titah langsung kepadanya berdialog secara langsung." Mereka pun datang menghadap Nabi Musa dan berkata seperti permintaan mereka kepada Nabi sebelumnya. Lalu Nabi Musa menjawab, "Aku tidak mempunyai syafaat, karena sesungguhnya aku telah membunuh orang tanpa hak. Maka hari ini aku sangat disusahkan oleh diriku sendiri.
Akan tetapi coba datang menghadap kepada Nabi Isa, karena dia adalah ruh Allah dan sabdanya. Kemudian mereka datang menghadap Nabi Isa dan dijawab, sesungguhnya aku dan ibuku telah dijadikan orang sebagai dua Tuhan selain daripada Allah. Oleh karena itu, pada hari ini aku sangat disusahkan oleh diriku sendiri. Akan tetapi kemudian lebih baik jika salah seorang di antara kalian mempunyai harta, lalu harta itu dimasukkan ke dalam kantong dan ditutup dengan segel. Apakah kalian dapat mengambil harta itu tanpa harus terlebih dahulu membuka segelnya? Mereka menjawab, tidak. Nabi Isa melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling akhir, dan pada hari ini beliau telah datang. Allah sendiri telah memberi ampunan kepadanya, baik dosa-dosa beliau yang terdahulu maupun yang sesudahnya. Datanglah kalian sekarang juga kepadanya. Lalu mereka pun datang menghadap Nabi Muhammad, dan beliau segera menjawab, aku adalah orang yang memiliki syafaat tersebut, wahai umatku, wahai umatku. Kemudian Nabi Muhammad bersujud di bawah arah seperti ketika melakukan salat. Lalu Allah menjawab doa beliau, hai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah, niscaya kamu aku beri. Berikanlah syafaatmu, pasti akan aku terima. Nabi Muhammad mengangkat kepalanya dan memberi syafaat dalam keputusan Mahkamah Agung. Tidak lama kemudian mereka pergi dari tempat itu menuju ke tempat pemeriksaan amal. Para nabi, wali dan semua ulama sedikit pun tidak terkena musibah ketakutan dan kecemasan, karena mereka telah mendapat jaminan dari Allah. Hari itu terbukti apa yang telah difirmankan oleh Allah, la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa talaqqahumul malaikatu hadha yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, dan disambut oleh para malaikat sambil berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Al-Anbiya ayat 103. Oleh karena itu, mereka merasa tentram dan akan selamat dari siksaan Allah. Akan tetapi mereka masih juga merasa takut, dan ketakutan mereka itu karena keagungan dan untuk menghormati Allah. Ada yang berpendapat bahwa orang yang berangkat menuju para nabi untuk memohon syafaat pertolongan adalah perwakilan wakil dari mereka penduduk mahsyar, semacam lapangan di mana manusia berkumpul. Waktu yang mereka gunakan ke sana kemari untuk menghadap nabi yang satu dan nabi yang lainnya adalah 1000 tahun lamanya. Pendapat lain mengatakan bahawa yang berkepedulian untuk memintakan syafaat kepada para nabi itu adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya. Adapun syafaat beliau merupakan syafaat yang umum, artinya bisa meliputi semua makhluk yang terdiri dari manusia, jin, mukmin dari umat Muhammad dan umat nabi-nabi lainnya. Karena itu dinamakan syafaat yang agung dan merupakan awal dari makam mahmudah, derajat yang terpuji. Derajat ini orang-orang terdahulu dan yang terakhir memuji kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir dari derajat ini adalah menetapnya ahli syurga di syurga dan menetapnya ahli neraka di neraka. Sedangkan para nabi ketika itu berada di bawah bendera kebesaran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang agung ini hanya dikhususkan untuk beliau, dan di samping itu masih mempunyai beberapa syafaat yang lain. Bahkan bagi selain dari beliau dapat memberi syafaat, yaitu para nabi, dan ulama serta orang-orang saleh. Hanya saja beliaulah yang membuka pintu syafaat mereka itu, karena mereka tidak berani mendahului di dalam memberikan syafaat,
yang disebabkan oleh keagungan, sifat dan kemegahan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat.